Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 8. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Allah Akbar. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Calon profesor, calon dokter, calon menteri, calon guru, calon insinyur. Sesuai dengan cita-cita kalian, semoga apa yang cita-citakan bisa tercapai. Anak-anak, seperti biasa, sesuai dengan jam layanan bimbingan dan konseling, ini adalah layanan klasikal. Ada yang tidak masuk hari ini? Apa? Tur kemana? Masih sakit ya mungkin ya? Ya nanti kalau sakit nanti bisa dicek, ditanya sakitnya apa agar besok bisa segera berangkat ke sekolah. Ya, anak-anak semua yang ada di sini dalam kondisi sehat ya. Terima kasih anak-anak. Seperti biasa dalam layanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang menyenangkan. Ya, iya Pak ya? Iya. Nah, guru BK. Kita berharap guru BK adalah sahabat siswa. Ya, anak-anak, mari kita melakukan kegiatan pada layanan hari ini terkait dengan apa? Harapannya yang pertama adalah salam dan bahagia. Ya, bahagia ini tujuannya apa? Karena pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntun itu kan bersama-sama. Ya, menuntun tumbuh kembangnya potensi, bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Agar apa? Agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalian di sekolah di SMP Negeri 2 Brebes bukan hanya mengandalkan pengetahuan saja, tetapi juga harus unggul dalam prestasi, terpuji pada diri dan sesuai dengan misi kita ya. Misi SMP Negeri 2 Brebes tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang terpuji, memiliki karakter yang bisa menjadi contoh orang. Oke, ini ada salam dan bahagia. Harapannya bagi pengen denger nih ada cerita-cerita mungkin sebelum kita mulai dari 5 menit bercerita. Silakan siapa yang mau ngaji? Siapa? Boleh? Silakan. Oke. Ya, silakan Mas Raka. Iya, boleh bercerita ya? Ya. Apa yang akan Mas Raka ceritakan? Saya akan berceritakan tentang pemilihan OSIS, ketua OSIS yang terpilih. Oke, berarti kegiatan kemarin di sekolah, oke, apa yang berkesan menurut Mas Raka? Selama 3 hari, saya menaiki panggung dan silakan pidato dengan Oke, ada debat. Oke, debat menggunakan bahasa apa? Bahasa Jawa, good. Apa lagi? Ada pidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Pidatonya menggunakan bahasa Inggris, wow. Terus? Ada pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Ada berapa kandidat, Mas? Ada totalnya 3. 3 kandidat. Hasilnya bagaimana? Saya yang Luar biasa. Buat masyarakat terpilih menjadi ketua OSIS ya. Tahun pelajaran 2023 luar biasa. Apa harapannya masyarakat ketika menjadi ketua OSIS kalian? Pokoknya dilancarkan visi-visinya di Oke, menjalankan visi misi SMP Negeri 2 Brebes, unggul dalam prestasi dan terpuji pada jati diri, berhasil
teman-teman yang bisa terpilih menjadi ketua OSIS senang ya. Tentunya masyarakat tidak sendiri. Itu karena berkat dukungan dari teman-teman, berkat kebaikan, usaha, upaya yang sudah mereka lakukan selama ini. Ya, akhirnya bisa dinilai oleh orang lain. Anak-anak, makanya marilah kita awali dengan apa? Berbuat baik, lakukanlah kebaikan. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Lakukanlah kebaikan karena balasan untuk kebaikan adalah kebaikan itu sendiri ya. Selalu berpikir yang positif, menganggap semua orang itu adalah VVIP. Apa? Very important person ya. Jadi semua orang adalah orang yang penting. Kalau kita menganggap semua orang penting, senang nggak? Karena kan kita juga pengen jadi orang-orang. Sampai anak-anak dari Pak Kiai Dewanto adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, oke. Dia berharap anak-anak itu bahagia, anak-anak itu berangkat ke sekolah dengan rasa senang. Mari kita awali kegiatan kita dengan rasa apa? Alhamdulillah. Tadi upacaranya tentang rasa syukur kan? Siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Benar? Alhamdulillah dengan rasa syukur kita tadi alhamdulillah diberi kesehatan bisa berangkat ke sekolah, masih diberi kesehatan. Ada sesuatu ya nikmat dari Allah. Baik, anak-anak, ini adalah sebuah gambaran bahwa tindakan kita hari ini itu menentukan masa depan. Benar apa enggak? Ya. Maka gantungkan cita-cita itu setinggi langit. Kenapa? Karena minimal kalau tidak tercapai kamu sudah di antara bintang-bintang. Bintang-bintang kan juga di langit kan? Ya, minimal ketika tidak tercapai kamu sudah di antara bintang-bintang. Ayo punya cita-cita dari sekarang. Ya, baik. Ini tindakan kita hari ini menentukan masa depan. Kita nggak tahu tantangan yang akan kita hadapi sebesar apa. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah siap, kita sudah punya strategi. Kita nggak asal berani, tapi kita harus punya strategi. Bagaimana cara mencapai cita-cita yang bagus? Oke ya? Baik. Ini adalah sebuah kata motivasi. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Jadi kalau hanya knowledge saja, gak ada skill, gak ada attitude, itu bukan pendidikan. Ya, dan namanya pendidikan, dia bagaimana pengetahuan dapat, keterampilannya dapat, dan sikapnya, bagaimana berperilaku dengan orang lainnya juga bisa menjadi contoh yang baik. Baik, ini tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak. Setelah mengikuti layanan dekat, serta diri mampu memahami dan menerapkan keterampilan pengendalian emosi. Topik materi hari ini adalah dia akan menyampaikan tentang pengendalian emosi. Pernah nggak ngerasain emosi? Pernah. Emosi yang positif atau yang negatif? Kalau yang positif apa sih? Yang senang-senang, kayak tadi ceritanya Mas Raka, senang kan? Oke, good. Nah, indikatornya apa? Menjelaskan mengenai keterampilan pengendalian emosi. Oke, ini dia. Bagaimana sih keterampilan pengendalian emosi? Kita punya alatnya, keterampilan. Bagaimana sih caranya mengendalikan emosi? Nah, ini kita akan bermain ini sebuah game. Boleh ambil satu kertas? Silakan ambil satu kertas saja. Kalau punya dua boleh dibagi sama teman-teman. Ya, sebelah mau berbagi? Ya, coba jawab. Good. Anak-anak, dalam game ini, kamu sudah pegang, coba tunjukkan mana kertasnya. Oke. Halus ya? Halus. Sekarang kita semua adalah meremas kertas itu semua tenagamu. Semua tenagamu. Semua tenagamu. Oke, sudah. Coba bentuknya kayak apa sekarang? Nah, boleh dibuka. Apakah bentuknya sama seperti tadi? Tidak. Bisa halus nggak? Coba gimana caranya
bisa halus seperti semula? Tidak. Ibu bisa kita halus nggak? Bisa nggak? Bisa. Karena ini adalah sebuah contoh, sebuah ilustrasi bahwasanya ketika kita emosi, emosinya langsung kita luapkan, ya luapkan. Mungkin itu ketika pada orang lain kita luapkan, maka nggak bisa kembali lagi. Bener nggak? Yang ada adalah rasanya bisa. Ya Allah, kenapa tadi aku tidak kontrol tuh? Apa manusia mau dikecek-kecek? Gimana caranya? Nggak bisa. Ya, ini perlu diketahui anak-anak bahwa kamu akan ingat terus, karena Bayu dulu waktu sekolah pasti akan ingat terus bagaimana cara dulu mengingatkan kita untuk mengendalikan emosi. Ya, dengan seperti ini aku nggak bisa. Maka kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ya, sebelum kita meluapkan emosi kita harus berpikir terlebih dahulu. Ini akan berakibat apa kepada orang lain? Paham ya dari ini ya? Apa yang dipahami kan dengan permainan ini? Jangan mudah meluapkan emosi, begitu saja. Perlu dipikir kembali apa yang dipahami hari dari permainan ini. Harus bisa mengendalikan emosi, betul. Ya, ini kita akan tahu caranya gimana sih ya kita mengendalikan emosi. Kita lanjut ya. Sepakatkah Anda dalam kehidupan sehari-hari kata emosi sering disandingkan dengan situasi yang negatif? Tadi kan Bayu tanya ya, kamu ada emosinya negatif apa positif? Dia emosional banget sih. Saya tuh emosi ya, gara-gara denger katanya itu saya dibuka-buka. Kan banyak hal kan. Saya emosi ya, katanya saya dilihatin itu di FB-nya dan lain-lain. Oke. Padahal emosi adalah bagian yang penting untuk kita kenali dan kelola sebagai manusia. Manusia tuh wajar kalau punya emosi, bener? Iya. Faktanya keberhasilan karir seseorang secara profesional, kesejahteraan psikologis diri sendiri dan juga kualitas hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, teman dan lain apa ditentukan oleh kecerdasan emosi seseorang. Orang sukses apa hanya karena peringkat satu saja? Tapi juga karena apa? Bisa mengendalikan emosi betul lagi? Ya? Berusaha kan termasuk emosi kan? Bagaimana kita berupaya, ya kan? Terus apa lagi? Pantang? Itu emosi nggak? Harus semangat ya aku mewujudkan apa yang aku cita-cita. Nah, itu kecerdasan emosi. Untuk melatih kecerdasan emosi, langkah awal adalah mampu menyadari emosi yang kita rasakan. Oh iya, ini kayaknya lagi emosi. Oh, berarti aku harus kontrol diriku, aku harus ambil nafas. Kalau lagi emosi, aku minum dulu deh daripada aku nanti emosi dan yang gak bagus. Nah, ya kan? Oke. Terus, ini loh emosi, macam-macam kan? Ini ada yang tertawa, ada yang meringis, ada yang sedih. Ya kan, emotikon kan yang biasa kalian gunakan? Iya. Intinya emosi suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu, benar? Kadang labil, ya kan? Syukur kalau emosinya stabil, bisa kontrol kan menjadi stabil. Kalau labil, kadang marah, kadang enggak. Ya kan, bisa banget, ya kan? Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif berpikirnya manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Maka pentingnya sekali kita memahami emosi kita, kesadaran kita. Jangan sampai kita tidak bisa mengontrol emosi yang sedang kita rasakan. Karena apa? Akan berakibat tadi kita berperilaku kepada orang lain. Sorry ya, kalau sudah sadar kan baru nyadar. Sorry ya, punya aku emosi. Tadinya aku marah-marah sama kamu. Padahal kalau sudah seperti kertas tadi, bisa nggak kembalikan hal bisa? Susah kembalikan seperti itu lagi. Baik. Ini tadi yang positif dan negatif, jenis-jenis emosi, benar? Nah, kita lihat yang positif deh. Bahagia, syukur, tenang, damai, aman, nyaman, lope-lope lagi. Kalau emosinya kayak gitu seneng nggak? Senang. Nah, ini dulu kita ngobrol kan ini. Ketika kita sedang kesal gimana, ketika kita sedang sedih gimana, ketika aku lagi marah, ketika aku lagi kecewa, ketika aku putus asa, aku lagi curiga. Kenapa aku nggak dibalas-balas ya?
harus kontrol, jangan meledak-ledak. Yang aku curigai, ternyata dia adiknya. Lagi siapa? Jemput lagi siapa sih? Ternyata adiknya. Ya, jadi jangan mudah mengambil keputusan. Ketika kita tidak tahu, kata Imam Syafi'i adalah maka cari tahu. Iya, oke ya. Macam-macam emosi ya. Kalau lagi marah itu biasanya ngambek, jengkel dan lain-lain. Ya, ini perilakunya yang ditunjukkan macam-macam. Tapi kalau lagi cinta, rasanya pengen senyum-senyum terus, ya, bersenandung terus, sekarang karena suasana hatinya sedang berbahagia. Oke, anak-anak, bagaimana kita bisa mengelola emosi diri kita? Bagaimana kita bisa memahami kesadaran penuh diri kita sedang emosi, kita mengenali emosi kita, itu adalah kita mengenali emosi. Setelah kita kenal emosi, baru kita manajemen emosi. Manajemennya dengan teknik stop, nanti gue ajarkan. Stop itu singkatan, STOP. Ya, terus ada kesadaran sosial, bagaimana kita berempati kepada orang lain. Penting nggak empati pada orang lain? Penting. Ini lagi sakit gigi, kita ketawa-ketawa, sakit nggak tuh nambah? Ya kan, tapi kalau dia kan minimal kan tidak mengganggu, ya kan? Oke, terus keterampilan berelasi. Berelasi itu berhubungan dengan orang lain. Ada 3C. 3C itu apa? Clear, calm, dan confidence. Clear itu apa? Clear berarti bersih. Iya kan? Clear, bersih, tidak kemana-mana, clear, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau kita berbicara itu dengan clear, yang jelas, clear, kalem. Kalem itu apa? Tenang, jangan tergesa-gesa kalau ngomong sama orang yang tenang. Biar mana? Clear, kalem, dan confidence. Confidence itu dari percaya diri, yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, dan I message itu adalah konsep pernyataan. Kita memahami orang lain. Terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan POCH. POCH ini juga singkatan. Ya, nanti kita akan bahas di dalamnya sampai kondisi kita adalah kondisi yang well-being, memiliki kesejahteraan psikis yang nyaman. Kalau orang tenang, nggak emosian, diajak ngomong nyambung nggak? Nyambung banget. Ya kan, tapi kalau lagi emosi, lagi galau, diajak ngomong, ya kan? Ya, oke. Anak-anak, kita mulai dari yang awal, yaitu kesadaran diri. Bener nggak sih dalam kehidupan sehari-hari apakah selama ini saya menyadari emosi saya? Ada nyadari nggak? Iya. Saat ini kondisi emosinya lagi apa? Bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali rasanya kalau sedang bahagia ya. Oke, ini kesadaran diri. Keterampilan yang cakupannya luas, emosi, pikiran, nilai, pemahaman akan kekuatan dan kekurangan di diri. Syukur kalau hari ini sedang bahagia. Kira-kira dalam 2 minggu ini perasaan yang banyak muncul apa saja? Bahagia, terus ada juga yang rasain kecewa karena apa? Karena hasil PTS-nya belum sesuai. Ya kan bisa saja, wajar dong. Masa hasil PTS belum sesuai aku harus senang? Kan nggak mungkin. Aku rasa kecewa nih, apa yang harus bisa aku lakukan agar menilai PTS menjadi lebih bagus ya? Good, sudah mulai mengenali emosi itu bagus. Sadar, apalagi rasa apa yang dirasakan? Menyesal. Aduh, aku nyesel ini, aku harus gimana ya? Oh, berupaya, berarti aku harus mengurangi ini. Yang bermain harus mulai berkurang. Tahan jariku nih, yang biasanya update, tutul, cari, lihat update status temennya, sekarang enggak lah. Nothing for tutul. Saya mau belajar saja. Oke. Apakah kita sudah benar-benar jujur dengan diri kita saat menyebutkan emosi yang tadi muncul? Jadi bilangnya bahagia, aku udah jujur? Atau kan kita terlalu banyak fokus ke emosi yang negatif saja? Apakah kita berusaha menutupi emosi negatif dengan emosi positif karena malu menyakitinya? Ya, kadang-kadang aku mau bilang kecewa, aku bahagia aja deh. Ya, kenali dulu emosi kita ya. Oke, ini 6 emosi dasar. Ada
ada senang, takjub kan terhadap sesuatu yang baru yang berkesan. Kemarin lihat ada Pogba bola basket kita, wow, pemainnya dari luar, ya, kita takjub, ya nggak? Wow, ada marah, tapi harusnya tadi masuk, kenapa nggak masuk? Oke, ada takut karena apa biasanya? Aduh, jauh sendirian, lari. Ya, oke, ada jijik terhadap apa? Ya, terhadap sesuatu yang tidak nyaman kan, macam-macam ya, setiap orang nggak sampai ada ulat, ada sedih, ya kan? Sedih karena diputusin. Ada yang broken heart, jadinya sedih. Ya. Baik, temennya nanti libur lama dan bisa sedih. Yang membuat kita emosi itu apa? Kalau kita kenal emosi kita, mengetahui penyebabnya, maka kita bisa mengantisipasi. Oh, kalau saya nggak sarapan, biasanya saya akan marah-marah. Karena saya di sininya puyuh. Mengurangi rasa tidak kontrol. Baik, apakah saya dikuasai oleh emosi? Ini anak-anak yang perlu kita perhatikan. Kadang kamu dikuasai bisa emosi. Gimana kamu sih mau ke kantin aja tinggal? Harusnya bareng loh. Itu aja sudah dikuasai oleh emosi. Ya padahal aku tadi tuh mau kamarnya kecil dulu, jadi kamu duluan. Dengerin dulu alasan teman-teman. Ya, oke. Agar kita bisa mengelola emosi, kita perlu ambil jeda. Jeda itu berarti ada saat berhenti sejenak. Untuk apa berhenti sejenaknya? Untuk menenangkan diri. Aku perlu waktu menenangkan diri. Nah, anak-anak, ini adalah sebuah metode. Kita akan berlatih tarik nafas. Tengok. Ya, tarik nafas ini namanya apa sih? Aktivitas apa? Aktivitas stop. Ya, stop. Stop itu sebuah singkatan. S-nya apa? S-nya ya stop. Stop itu berarti kita berhenti melakukan aktivitas apapun. Oke? S stop. Kemudian T, take a breath. Take a breath, tarik nafas dalam. Jadi kalau kita mau emosi, aku tenang dulu deh. Aku tahu dulu deh semua pempek, semua muka aku duduk relax. Ya kan? Terus ambil nafas. Kemudian observe. Apa? Amati sensasi pada tubuh kita, perasaan, pikiran, dan lingkungan kita. Ambil nafas, kita rasakan. Terus sampai akhirnya proceed. Proceed itu apa? Selesaikan dan lanjutkan kembali aktivitas. Mau mencoba teknik stop? Ya, kalau begitu silahkan dilakukan. Boleh bersandar. Kakinya taruh aja, turunin ke lantai. Ya. Turunin kakinya ke lantai. Ya, oke. Tidak perlu numpang, kakinya serileks mungkin. Ya, kalian ikuti kata-kata baik. Ya, ikuti kata-kata itu. Oke. Sekarang ketika hitungan ketiga kita akan ambil nafas. 1, 2, 3. Ambil nafas perlahan-lahan dari hidung. Oke, keluarkan pelan-pelan. Sambil kamu rasakan aliran darah yang masuk ke dalam tubuh kamu. Oke, good. Ambil nafas. Boleh pejamkan mata biar lebih relax. Oke. Ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Kemudian rasakan bahwa nafas itu mengalir ke dalam aliran darah kita. Hembuskan perlahan-lahan. Setelah kita merasakan ada jeda melakukan teknik stop, apa yang kalian rasakan? Lebih tenang ya, itu bisa kan? Terus apa lagi? Lebih nyaman, lebih rileks. Terus apa lagi? Lebih tenang. Kalau kita kondisinya tenang, kita bisa nggak menerima pelajaran? Bisa banget. Itu nanti bisa kalian terapkan ya. Bukan hanya di sekolah, di mana saja ketika kita menghadapi apa saja, kita harus rileks. Ya, oke. Apa yang bisa kita pelajari dari teknik stop untuk manajemen diri? Tadi ya, apa saja? Tenang, relax, nyaman. Oke ya? Ya, good. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab? Kalau kita sudah relax, sudah tenang, kita akan belajar nih mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika menghadapi suatu masalah,
Apakah kita sudah benar-benar memahami akar dari masalahnya serta bisa mendefinisikan masalahnya lebih konkret? Apakah kita sudah bijak dalam membuat keputusan? Anak-anak pernah dengar fenomena gunung es? Ya kan, gunung es itu yang kelihatan pucuknya saja kan? Artinya permasalahannya itu kan? Padahal di bawahnya apa? Banyak sekali, ya kan, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, tentunya kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, bagaimana sih mengambil keputusan yang terbaik? Dengan cara apa? Bagaimana membuat pilihan-pilihan, membangun berdasarkan asas kepedulian. Kita peduli dengan orang lain. Keputusan kita itu ya bisa apa? Membuat diri kita bagus kepada orang lain juga bagus. Ada peduli dengan orang lain, mempertimbangkan standar etis, ada rasa aman, mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan. Tujuannya agar apa? Well-being dari buat diri kita, buat masyarakat dan buat orang lain. Oke, baik. Nah ini loh singkatannya POOC. P itu apa? Problem, masalah yang sedang dihadapi apa? Kita evaluasi dulu. Oh ini aku sedang mempunyai masalah ini. Oh terus harapan saya apa? Apa yang terjadi? Penyebabnya apa sih kenapa ini jadi masalah? Jangan semuanya jadi masalah. Terus O-nya? Option itu apa? Alternatif pilihan A, B, C. Silahkan dibuat sebuah pilihan. Oke. Terus O-nya lagi outcomes. Apa tuh? Mempertimbangkan konsekuensi. Kalau saya ambil pilihan A, apa yang akan terjadi? Kalau B, apa yang akan terjadi? Resikonya yang paling kecil yang mana? Paham? Nah, barulah di CH. Apa? Choice, yaitu sebuah pilihan yang bertanggung jawab. Oke? Harapannya kalau saya tadi sudah punya plan A, B, C, saya ngambil resiko yang paling ringan lah. Saya mau ke sekolah nih, saya punya sepeda baru. Kalau saya pakai sepeda, biasanya terlambat. Karena ini masih baru, saya pengen nih. Tapi kan kita pikir, daripada saya terlambat, lebih nanti deh kita coba kalau hari minggu saja. Kan begitu ya? Cari alternatif solusi. Nah. Setelah ini kita akan berdiskusi. Masih ingat dia Budi Pekerti? Masih. Siap ya? Budi Pekerti. Ambil budi pekerti, buang nanti budi pekerti, terapkan yang baik. Jadi anak yang baik. Yes. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar. Masih ingat ya? Gaya belajar ada apa saja? Audio, visual, kinestetik. Yuk, hitungan ketiga sudah berkumpul. 1, 2, 3. Sudah semua udah dapat semua? Dan ini untuk apa? Visual. Oke, visual. Ini visual. Berarti visual 1, visual 2. Ini apa? Audio. Oke, ini audio 1, audio 2 ya. Ini kinestetik. Oke, ini kinestetik. Jelas ya? Ketuanya maju. Ya. Anak-anak, tugasnya bagaimana ya? Kalian mengendalikan emosi berdasarkan apa? Gaya belajar kalian. Kalian tadi punya gaya belajar kan macam-macam. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ditulis nama pokoknya ya. Ya, jangan tempel aja ya, biar lebih mudah. Satu anak kasih satu. Coba kamu cara mengendalikan emosi gimana? Ya. Ini buat tempel bisa. Oh, saya punya cara. Menurut kamu, cara mengendalikan emosi bagaimana? Misal dengan apa? Mendengarkan musik tulis, tempel mendengarkan musik di sini. Nanti presentasi, ya. Oke. Anda sudah mendengarkan nih, bagaimana sih cara mengendalikan emosi? Kita diskusi aja.
Sudah? Oke. 2 menit lagi ya. Ya. Yang sudah boleh angkat tangan? Oke, kelompok apa tadi? Visual 1. Kelompok visual 1 sudah siap? Bagaimana kita berdasarkan isi dan pengendalian diri, ada kan? Oke ya, ya, yang bisa juga buat referensi ya. Ayo, yang lain mendengarkan kelompok visual 1 akan bergerak. Ya, silakan. Oke, maju. Ya. Ayo, semua satu kelompok dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 1 ingin membacakan cara mengendalikan emosi berdasarkan cara belajar secara visual. Ya. Perkenalkan, nama saya Syarif Rahma. Kenalkan nama saya Syarif Rahma. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Perkenalkan, nama saya Basyara Sata Ufi. Perkenalkan, nama saya Wira Purasari. Oke. Ya. Pertama, membaca buku cerita. Oke. Kedua, membaca novel. Oke. Yang ketiga, membaca kitab suci Al-Quran. Yang keempat, menggambar dan membaca Alkitab. Dan yang kelima, membaca kata-kata motivasi. Luar biasa, plus buat kelompok visual. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, siapa lagi yang mau presentasi? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 1 ingin mempresentasikan bagaimana kita Mengendalikan emosi, oke? mengendalikan emosi dengan cara berbicara cerdas, Oke. memukul dan Waduh. menarik napas panjang, bermas-kemas kertas, bermain PS, memukul orang sampai. Terus, ya harapannya diarahkan kepada yang positif ya. Iya, pada hobi-hobi mungkin hobi berolahraga. Boleh lah kalau karena gerakannya sukanya dalam kinestetik, maka diarahkan pada hobi-hobi yang berkaitan dengan dunia olahraga ya. Oke, plus buat kelompok kinestetik. Ya silakan. Oke, anak-anak sebelum kita akhiri ini adalah ada penilaian proses. Jadi evaluasi selama proses layanan biaya dan konseling. Silakan nanti diisi. Ini adalah hari Senin, tanggalnya tanggal 17 Oktober 2022, kelas 8. Materinya tentang apa tadi? Cara pemilik layanannya siapa? Ibu Widiana. Oke. Sekarang setelah ditulis nanti ada aspek yang diobservasi. Ya, silakan kalian memberi nilai. Kalau skornya 10 adalah sangat baik, skornya 9 baik, skornya 8 cukup baik, skornya 7 kurang baik, skornya 6 sangat kurang baik. Ya, apakah aktivitas siswa mengikuti layanan Pascal seperti apa? Ya, oke, silakan diisi dulu. Ini kelompok ini. Oke. Ya, dulu ya. Oke. Ya. Oke. Ya. 17. Oke. Mariana. Jadi dicentang. Centang saja boleh ya. Centang saja. Lihat ini.
Kalau 10 sangat baik, kalau 9 baik, kalau 8 cukup baik, kalau 7 kurang baik, kalau 6 sangat kurang baik. Oke. Oke, sudah? Ya. Oke, masih ini ya. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, siswa sangat baik berpendapat ya di kegiatan ya. Oke, sudah. Perhatikan anak-anakku yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Anak-anak, demikian tadi serangkaian kegiatan kita pada waktu dengan tema apa tadi? Cara mengendalikan emosi. Selanjutnya adalah kegiatan penutup ada refleksi. Refleksi itu ada UCA. UCA singkatannya adalah understanding, comfortable, sama action. Ya, understanding pemahaman apa yang kalian dapatkan dari layanan BK ini? Cara mengendalikan diri. Apa arti emosi? Apa arti emosi? Macam-macam emosi. Pemahaman apa saja yang didapatkan hari ini? Banyak. Di antaranya penyebab yang menyebabkan emosi apa ya, sampai akhirnya bisa mencari cara agar bisa mengendalikan emosi. Oke, understanding. Perasaan kalian bagaimana? Guru BK. Selanjutnya action selanjutnya. Apa langkah yang kalian lanjutkan? Jadi aku sudah tahu nih cara mengendalikan emosi. Maka harus gimana? Menerapkan apa? Dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita tuh jangan emosi ya, kita harus mulai mengontrol. Oh, sedang antri, ya udah kita antri. Oke, oh iya harus ke kantin kita antri, kita tuh jelas ya di sini ya. Baik, anak-anakku, terima kasih banyak atas partisipasinya. Untuk pertemuan minggu depan ya, ini kita sudah bicara terkait dengan bagaimana cara mengendalikan emosi. Tentunya pertemuan minggu depan adalah bagaimana kita apa? Kita akan berbicara, anak-anak nanti selama 1 minggu ini akan mempraktekkan di rumah, dan nanti di pertemuan minggu depan kita akan berbicara implementasi yang sudah kalian lakukan. Nah, saya sudah melakukan di rumah, terus apa yang kalian rasakan ketika sudah mengimplementasikan itu? Ya, bisa ya dipahami ya? Bisa. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca bacaan hamdal. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Insyaallah pertemuan yang berikutnya anak-anak sehat. Jangan lupa terus berdoa dan beribadah pada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.